Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video tutorial pengisian e-spop. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial pengisian e-spop, yaitu e-spop sektor lainnya, subsektor jaringan pipa. File ini bisa di-download di laman djponline.pajak.go.id. Berikut ini merupakan tampilan file begitu kita selesai mendownload file e-spop di DJP Online. Hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengenable editing. Bisa dilihat di sini ada tombol enable editing, tombol yang bertuliskan enable editing yang berada di kotak kuning. Kita klik. Setelah itu kita melakukan klik enable content pada kotak kuning juga untuk mengenable makros. Hal ini wajib kita lakukan agar fungsi-fungsi makros di dalam file e-spop ini berjalan dengan baik. Klik, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Klik OK. Kemudian kita masuk ke halaman spop pertama, yaitu pengisian pembetulan untuk pengisian pertama atau statusnya normal, maka kita isi dengan angka 0. Apabila kita melakukan pembetulan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, kita isi sesuai dengan kode pembetulannya. Seperti itu. Jika kita status yang pertama kali atau normal, kita menggunakan angka 0. Kemudian kita mengisi data nomor objek pajak sesuai dengan objek pajak yang dimiliki. Kemudian data NPWP yang digunakan pada saat login di DJP Online. Kemudian kita isi data lokasi objek pajak untuk pengisian data lokasi objek pengisian menggunakan huruf kapital dan maksimal karakter sebanyak 50. Untuk titik koordinat silahkan bisa disesuaikan LULS-nya, bintang utara bintang selatannya. Untuk LU Indonesia sendiri terbentang dari 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat bintang selatan. Ini hanya contoh. Dan untuk angka menit silahkan diisi. Dan untuk angka detik ini kita disediakan angka desimal 2 angka di belakang koma. Jadi begitu mengisi angka 35 misalkan, maka akan ada angka desimal 00 di belakangnya. Kemudian untuk bujur timur yaitu terbentang dari 90 derajat sampai dengan 141. Kemudian mengisi data wajib pajak atau data pajak, mengisi alamat, nomor, dan seterusnya. Dan kelurahan, desa, kecamatan, pos. Kemudian untuk kolom nomor telepon, nomor fax mail, apabila tidak memiliki data tersebut, maka diisi dengan angka 0 sebanyak 7 kali. Lanjut ke halaman spop 2. Halaman spop 2 ini ada data atau telah terisi sejumlah angka di luas bumi dan bangunannya di sini. Tidak perlu bingung, nanti akan ada penjelasan di bagian berikutnya. Oke, kita lanjut ke dokumen ataupun
dokumen yang akan dilampirkan di DJP Online pada saat penyampaian pengembalian SPOP secara elektronik. Apabila tidak dapat melampirkan salah satu dari dokumen yang disyaratkan, maka menggunakan surat pernyataan, ataupun tidak dapat melampirkan keduanya, maka wajib menggunakan surat pernyataan. Contohnya seperti ini. Bila tidak dapat melampirkan dokumen izin, maka wajib melampirkan surat pernyataan. Jadi dengan tempat, kemudian nama lengkap dengan jabatan. Header setelah terisi secara otomatis, kemudian kita masuk ke 6C1. Ini misalkan kita kasih nama izinnya izin jaringan pipa, nomor sama, misalkan itu. Kemudian untuk pengisian tanggal formatnya yaitu DD, MMM, dan YYY. Di tanggal, misalkan untuk penanggalan bulannya atau penamaan bulannya menggunakan 3 suku kata bahasa Inggris. Jadi misalkan kita ambil 17 Agustus 2017, 17 AU menggunakan suku kata bahasa Inggris. Atau misalkan 17 Oktober OCT 2017, Desember dash. Pokoknya sama seperti penamaan bulan pada Indonesia. Gitu. Akan muncul seperti ini. 6C2. Nah, di halaman 6C2 ini sudah terdapat satu field yang telah terisi. Mengapa telah terisi satu field? Karena field ini untuk memastikan bahwa perhitungan ataupun formulasi perhitungan luas data bumi itu dapat terotomatisasi atau telah terhitung by system. Jadi atas data ini bagaimana? Maka silahkan dihapus, tidak ada masalah. Kemudian tinggal diisi dengan data yang sebenarnya. Kita klik tambah, maka akan muncul luas data bumi tersebut. Nah, kemudian hal yang paling penting juga yaitu tidak boleh ada field kosong seperti ini. Field kosong seperti ini tidak boleh, maka harus dihapus menggunakan tombol hapus. Dan kalau misalnya ada pun misalnya terjadi kesalahan input atau kesalahan ketik seperti itu, maka disarankan untuk menggunakan tombol hapus, bukan menggunakan tombol delete ataupun backspace yang ada di keyboard. Seperti itu. Begitu juga perlakuannya sama seperti data bangunan, juga sama perlakuannya seperti 6C2 yang tadi. Ini tidak masalah, untuk contohnya kita hapus, kemudian kita masukkan data yang sebenarnya. Dan klik tambah, maka akan muncul hasil perhitungan luasannya. Dan ingat, field seperti ini tidak boleh ataupun tidak boleh ada field seperti ini, field yang kosong. Jadi kita harus hapus dengan cara mengklik tombol hapus. Apabila terdapat field kosong seperti itu, maka akan timbul error pada saat pengisian ataupun penguploadan di DJP Online nanti. Nah, kalau sudah selesai semua di pengisian datanya dan seterusnya, maka hal terakhir yang dilakukan di dalam file iSPOP ini yaitu membuat file XML. Bagaimana caranya? Dengan mengklik tombol buat file XML yang telah disediakan. Tidak ada cara lain, hanya menggunakan tombol ini. Tidak boleh menggunakan save as ataupun cara lain, hanya menggunakan tombol buat file XML. Maka akan muncul notifikasi seperti ini, file XML telah berhasil dibentuk, dan file XML ini akan berada di satu folder yang sama dengan file iSPOP yang kita miliki, ataupun di mana file tersebut diletakkan ataupun di harddisk yang mana, seperti itu. Nah, file XML ini diupload
di dcponline.ojek.go.id berikut dengan dokumen yang dilampirkan ataupun yang di checklist di halaman SPOP 2. Demikian video tutorial untuk pengisian e-SPOP sektor lainnya subsektor jaringan pipa. Sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.